Alhamdulillah. Kali ini aku mau nge-review drama Jepang yang temanya tentang apoteker kerja di rumah sakit. Dari awal ada scan di mana apoteker Aoi ini dia itu nyobain obat. Nah, itu ngingetin aku sama pelajaran farmakologi dulu pas lagi di SMK ya. Cuma nggak nyampe ditutup mata sih, cuma sama kayak ditaruh simplisianya di meja, terus nanti kita perhatiin bentuknya, baunya, sama teksturnya. Cuma aku nggak sempat nyobain karena dulu simplisianya udah agak lama, jadi nggak bagus, takutnya nanti kenapa-napa kalau misalkan kita makan. Terus selanjutnya kita ngelihat ada case-case yang bakalan ada di episode 2 ini. Yang pertama ada hilangnya fentanyl. Yang kedua ada pasien yang gak jujur tentang obat yang diminum. Yang ketiga ada anak kecil yang gak bisa minum obat karena obatnya pahit ya. Kan sendiri anak kecil gimana sih kalau minum obat, kan kalau pahit pasti dia gak pengen. Yang hilangnya fentanyl ini sebenarnya gak hilang, tapi ada apoteker namanya Aragami, Pak Aragami. Dia ini ngambil obat tapi dia lupa nih status stok. Nah, masalah lagi karena ternyata mau ada sidak dari istilahnya kalau di Indonesia mungkin Badan BPOM atau enggak dari Dinas Kesehatan ya. Kasus selanjutnya ada pasien yang nggak jujur tentang pemakaian obat. Pasti kan apoteker nanya nih, 3 bulan sebelumnya udah pernah menggunakan obat atau belum, atau bawa obat dari rumah atau enggak. Nah, pasien tersebut itu nggak jujur, jadi ternyata dia itu bawa obat di dalam pouch atau kayak dompet gitulah ya. Nah, dia itu ke kamar mandi. Nah, apoteker Aoi ini sempat ngelihat obat itu, cuma dia bilang itu buat cuci muka dia, tapi ternyata di dalam kamar mandi dia itu minum obat dengan dosis yang berlebihan, sampai akhirnya dia overdosis, terus dia jadinya ke hampir koma. Nah, semuanya bingung dong, udah dikasih obat tapi kok masih tetap begitu. Akhirnya apoteker Aoi ini ke rumah pria ini atau pasien ini untuk ngeliat kira-kira apa obat yang dia konsumsi sebelumnya. Akhirnya ketemu nih, dia itu konsumsi loperamid dari obat yang dia temuin, tapi sayangnya itu pecah ya, jadi cuma kelihatan nomor batchnya. Dicari sama temennya, akhirnya ketemu itu loperamid, tapi untuk pastinya dia harus ke rumah sakit sebelumnya untuk dipastikan benar-benar nih kalau pasien ini benar-benar mengkonsumsi loperamid. Nah, akhirnya beneran ketahuan ternyata dia sebelumnya konsumsi loperamid karena efek samping dari obat kanker yang dia minum, sampai akhirnya dikasih obat penawar untuk pasien tersebut dan akhirnya pasien tersebut tertolong. Lalu ada kasus di mana anak kecilnya ini sakit, pas lagi konseling obat, ibunya ini nyari di internet, terus nemu efek samping yang gak bagus. Nah, emang di internet itu kadang bisa ngebantu kita, tapi kadang juga di internet bisa menyesatkan kita. Apalagi kalau sumber-sumbernya itu gak jelas, jadinya bakalan menimbulkan katanya-katanya dari pasien tersebut. Nah, ini kesempatan buat kita buat ngelurusin apa yang benar dari katanya-katanya tersebut. Terus karena obat ini pahit, anaknya ini jadinya nggak mau minum. Padahal udah dikasih dicampurin jus, dicampurin segala macam, anaknya tetap nggak mau minum. Sampai akhirnya dikasih konseling kembali sama apoteker, terus dikasih solusi, akhirnya dicampurin sama es krim. Apakah boleh obat diminum sama makanan atau minuman lain? Jawabannya boleh, tapi dilihat lagi kira-kira obat tersebut bakalan menimbulkan kontraindikasi atau enggak, karena ada beberapa obat yang nggak bisa dicampur sama makanan atau minuman lain. Kayak misalkan obat dicampur vitamin C, beberapa obat nggak bisa dicampur sama vitamin C. Kenapa? Karena bisa menyebabkan efektivitas obat tersebut jadi nggak efektif lagi. Terus balik lagi ke kasus dimana fentanyl ini hilang. Akhirnya ketahuan ada di dokter itu, untungnya belum dipakai ya. Jadinya balik apoteker yang muda ini, apoteker junior ini ke bangsal tempat dokter itu rawat pasien.
ketemu sama perawat, akhirnya diambil di semacam brankas yang isinya ada obat-obatan gitu, bukan brankas ya, namanya troli emergency. Emang troli emergency ini harus ada di setiap bangsal yang ada pasiennya. Gunanya untuk apa? Di troli ini itu tersedia macam-macam obat yang emergency yang life saving ya. Jadi kalau misalnya nanti ada flu debu atau pasien gawat darurat lainnya, itu nggak perlu sampai balik-balik ke instalasi farmasi dulu atau ke UGD dulu buat ngambil obat tersebut. Jadi semuanya itu udah ada di troli emergency. Nah, pas udah dapet ini akhirnya dikasih ke sama yang penanggung jawab apoteknya ya, akhirnya nggak jadi kena sidak, nggak jadi kena sanksi. Secara keseluruhan aku suka drama ini karena dari drama ini kita tahu kerjaan apoteker tuh apa aja, nggak cuma ngeracik, nggak cuma ngasih obat ke pasien, kita juga konseling, kunjungan ke pasien atau visit ya. Di sini juga ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, kayak kejujuran pasien itu sangat penting untuk membantu pengobatan pasien tersebut untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kita juga harus lebih berhati-hati dan teliti dalam bekerja, terutama untuk menulis RT stok sediaan yang kita ambil. Lalu kita juga bisa lebih peduli terhadap pasien pada saat melakukan konseling, seperti memberi solusi kira-kira pasien tersebut memiliki masalah apa, atau mungkin tidak bisa menelan obat, atau bagaimana. Itu juga akan menjadi nilai plus apoteker di mata pasien. Thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.